Minasan, welcome again with Mr. K di sini. Pada kesempatan kali ini Mr. K mau ngebahas perihal side konflik yang kemungkinan besar terjadi di next arc setelah Eget ini. So, without any long again, it's time to the content G. Let's go. Oke, sebelum membahas, mari Mr. K jelaskan sedikit maksud dari side konflik ini. Bisa dibilang, ini merupakan kejadian di luar lokasi utama di mana arc berlangsung. Akan tetapi masih punya role yang penting dalam build up cerita. Sebenarnya di One Piece sendiri kita udah sangat familiar akan hal ini. Namun harus diakui ya, di Egghead arc termasuk yang cukup banyak side konfliknya. Kita bisa melihat dari insiden Reverie, Lulusia Kingdom, Law melawan Kurohige, Sword melawan Kurohige Pirate, sampai Shanks melawan Kid. Nah, cerita-cerita tadi tidak berlatar sama sekali di Pulau Egghead, tetapi setiap event tadi punya peran kuatnya masing-masing. So, Mr. K coba memprediksi side konflik mendatang yang bisa aja hadir saat di Elbaf Island berdasarkan perkembangan cerita sejauh ini, serta prediksi informasi penting apa yang dapat di-spill nantinya. Number 1, penyelamatan Weevil. Yang pertama soal penyelamatan Weevil. Yap, Weevil baru aja mengalami kejadian kurang mengenakan. Upayanya dalam melindungi Sphinx Island harus dibayar mahal dengan ditangkapnya dia oleh Aramaki, admiral dari Marine. Kejadian ini emang sepele, namun bisa menjadi ladang informasi besar. Mengapa bisa begitu? Nah, ada banyak plot yang dapat terbuka dari penyelamatan Weevil ini. Misalnya soal identitas asli Weevil. Miss Bakin sangat gigih menyatakan bahwa Weevil sungguh anak Shirohige. Ia malah mau membenarkan hal ini dengan mempertanyakan langsung sama Dr. Vegapunk. Terus membuka pergerakan baru bagi Marco the Phoenix. Ya mungkin ini orang emang gak beristirahat secara penuh ya. Usai nyantui dari perang Marineford, perang balas dendam, keinget suruh jagain adiknya S. Sekarang udah balik kampung, Miss Bakin minta balas budi karena Weevil diculik. Terus ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Marco dalam mengupayakan permintaan Miss Bakin ini, seperti bergerak sendiri layaknya di Wano Kuri, atau memanggil beberapa nama mantan kru Shirohige lain. Kita kemungkinan dapat mengetahui nasib para kru Shirohige usai kekalahan di perang balas dendam, Nah, selain memanggil kawan lama, tak menutup kemungkinan Marco mau mencari tahu soal kebenaran Weevil untuk benar-benar memastikan ia anak Shirohige atau bukan. Upaya Marco ini akan membuka jalan baginya menemui Lilith yang kebetulan berhasil kabur dari Egghead. Momen side story dari Weevil akan mengungkap banyak hal akan informasi ini, tak terkecuali soal bagaimana hubungan antara Miss Bakin dengan Shirohige. Terus semisal Marco gak mau nyelamatin, masih ada kemungkinan lain lah. Miss Bakin masih punya relasi dengan para anggota Mets, lantaran di masa prime-nya ya, ia pernah bekerja sama dengan mereka. Kini Mets kembali berdiri dengan nama Neo Mets, kombinasi antara Judge dan Caesar. Tak menutup kemungkinan andaikan Marco tak acuh pada kondisi Weevil, Miss Bakin akan minta tolong pada mereka, lalu jadi debut bagi kegilaan Neo Mets lainnya. Lewat skema ini pun kita kemungkinan bakal disajikan lagi soal masa lalu Mets, termasuk soal apa yang terjadi pada proses penciptaan Stasi, atau mendapat jawaban soal individu apa sebenarnya Weevil ini. Mr. K sih cukup yakin ya, Weevil memang ada kaitannya sama cloning Shirohige, jadi bukan ikutan darah langsung seperti ayah anak yang selama ini diklaim Miss Bakin. Hachinosu War and Kurohige Plan. Next ada Hachinosu War. Yaps, untuk yang ini, Mr. K malah pernah membahasnya khusus dalam satu konten. Intinya, tindakan Kurohige yang senggol sana sini ya, membuat berbagai pihak kini berpotensi besar menyerang wilayah teritorialnya. Mereka adalah SWAT dan Marine demi menjemput kembali Garp. Kemudian ada Perona demi menyelamatkan Gecko Moria. Lalu Law demi membawa balik anak buahnya. Serta Katakuri and the Family untuk bisa mengambil balik puding yang terculik. Entah apakah mereka akan datang satu-satu atau langsung serentak, tetap akan menjadi sesuatu yang sungguh menarik. Terus selain Hachinosu War, jika bicara soal Kurohige, tentu menarik melihat tindakan dia buat ke depan, Apalagi Kurohige terkenalkan sosok yang licik dan berencana super matang. Untuk terdekatnya adalah tindakan yang berkaitan sama upaya Devon dalam mencoba meniru wujud Saint Saturn. Alih-alih merecok di Egghead, Van Augur dan Devon lebih memilih ambil kesempatan demi tujuan yang motifnya masih sangat misterius. Nah, dengan peniruan wujud nyaris sempurna dari kekuatan Devon, tentu berhasil meniru wujud Saturn akan membuat geger geden apapun tindakan yang akan dipilih nantinya. Kita akan diberitahu apa tujuan sebenarnya ini, entah itu demi menyusup ke Marijua, memanfaatkan wewenang, sampai mengulik lebih dalam soal informasi Gorose maupun Imsama. Memang, rencana ini sangat membuka potensi rencana Kurohige yang terkenal out of the box. Ini kita belum bicara soal upaya pengambilan senjata kuno yang besar kemungkinan dapat terjadi semisal Van Augur dan Devon memutuskan untuk membawa Karibo bersama mereka. Selain Marijua, maka tak menutup kemungkinan Wano Kuni dan Fishman Island juga dapat gonjang ganjing dari Yonko paling brengsek ini, Sengsen Barto.
Terus, konflik sampingan lain yang dapat tersaji ada di perseteruan antara Shanks dan Barto. Konflik keduanya bahkan udah di-spill sejak berakhirnya pertarungan Wano Kuri. Meski memang ada keinginan untuk menemui Luffy kala itu ya, Shanks merasa bahwa mereka masih ada urusan dengan Barto. Ya mau gimana lagi ya, soalnya Barto udah ganggu wilayah teritorial Akagami Pirates, terus membakar Jolly Roger mereka pula. Tindakan yang sangat merusak pride dari seorang Yonko. Menariknya adalah gimana kemungkinan yang terjadi semisal mereka beneran ketemu. Karena seperti yang kita tahu ya, Shanks bakal sedikit menurunkan egonya jika udah bicara soal Aur Bakasenjo. Mihawk yang rival sejak lama aja malah diajak minum-minum karena ngomongin bounty pertama Luffy. Nah apalagi nih Barto, si peminat nomor 1 bajak laut topi jerami, layaknya Tok Dalang yang jadi peminat nomor 1 England. Apalagi ya, melihat kapal dari bajak laut Barto, kayaknya Shanks bisa aja udah luluh duluan kan. Ya, itu satu dari kemungkinan skenario yang ada. Tak menutup kesempatan juga kalau udah bahas soal wibawa seorang Yonko, Shanks bakal lebih tegas karena apa yang dilakukan oleh Barto sangat kelewat batas. Ini buat skenario sih. Konflik Barto dan Shanks ini malah membuka perseteruan antara SHP Grand Fleet dan Akagami Pirates. Shanks mungkin bakal menggunakan kesempatan ini untuk menilai kelayakan Luffy nantinya. Revolutionary Army and God Knight. Side konflik selanjutnya melibatkan Revolutionary Army dan God Knight. Pas banget kan, kebetulan di chapter 1121 God Knight kembali dimunculin. Revolutionary Army ya, memang udah cukup menanti-nantikan tindakan dari God Knight. Karena itu udah jadi penanda bahwa peperangan mereka melawan pemerintahan dunia dapat dimulai seutuhnya. Tentara revolusi tentu gak cuma berfokus pada pertempuran aja, melainkan menampung gejolak revolusi dari banyak pihak. Apalagi sejak tersebarnya siaran Dr. Vegapunk, pasti gelombang perlawanan menjadi semakin deras. Disinilah Dragon dan kawan-kawan akan menjadi wadah mereka semua. Amunisi makin kuat dan pertempuran sebenarnya makin memanas. Nah, di satu sisi ya, God Knight udah gak punya alasan untuk diam aja. Mereka perlu mengusut pada upaya pembunuhan Saint Carlos yang bermuara pada bagian dari armada besar topi jerami yakni Sai dan Leo. Apapun tindakan God Knight nanti di permukaan pasti bakal diladeni oleh Revolutionary Army karena ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh mereka. Dua pihak yang selama ini meyakini prinsipnya masing-masing dengan kekuatan tersimpan yang kemungkinan sangat besar, tentu menarik menyimak gimana dua organisasi besar ini saling berseteru. Dari sini juga nampaknya akan terbongkar soal Shanks dan kaitannya dengan keluarga Vigarland maupun masa lalu dari Dragon itu sendiri. Wow. Vivi Story. And last adalah cerita yang berpusat pada Vivi. Kita gak boleh melupakan bagaimana Vivi telah jadi bagian penting dalam final saga ini, menjadi bagian dari Namadi, bagian dari keluarga Nefertari, dan kini sosoknya menjadi incaran dari Im Sam yang secara eksklusif meminta agar Vivi ditangkap lalu diserahkan kepadanya. Sorotan pada Vivi ini jelas akan menguak berbagai informasi dan yang paling kita nantikan adalah bagaimana ikatan antara keluarga Nefertari, Lily, dan Im Sama. Lily menjadi sosok yang bertanggung jawab atas tersebarnya poneglyph di seluruh dunia. Tentu menarik gimana menguak hubungan misterius Lily dan Im Sama, apalagi yang tadinya satu aliansi lalu kemudian berbelok. Jelas gak cuman jadi bridging untuk backstory Im dan Lily aja, melainkan ia punya peran penting mengingat dirinya kali ini sedang bersama Morgan. Akan sangat menarik jika Vivi mampu memberi pengaruh dalam penulisan koran yang dilakuin oleh Morgan. Vivi bisa jadi kayu bakar untuk membenarkan tirani pemerintahan dunia sekaligus menguatkan soal isu siaran Dr. Vegapunk. Nah, itu dia kira deretan set story yang kemungkinan bakal tersaji di next arc-nya. Cerita SHP Crew menjelajahi Elbaf jelas sangat menarik karena pulaunya itu gede banget. Karena kita udah lihat di versi animenya gede banget cok, dan sangat indah ya. Kita nantikan aja akan hal itu, oke? And then mungkin itu dulu terkait pembahasan misteri kali ini. So, see you next time. Adios segar melos. Stay safe everyone. Salam Adi Media.